Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, kembali lagi bersama saya di channel UCD Mopi. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini UCD Mopi akan menceritakan alur cerita film Dom 3. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa pakai celana, tutup sleting, pakai baju. Mari kita gerebek alur cerita ini, guys. Selamat menonton. Berawal dari anak kecil yang bernama Sakir, yang akan menukarkan koin menjadi dolar. Sesampainya di tempat penukaran uang, koin yang dibawa hanya dihargai senilai 25 dolar. Lalu Sakir meninggalkan tempat tersebut untuk menemui ayahnya yang bernama Iqbal Khan. Di tengah perjalanan menuju tempat sirkus, muncullah 5 preman yang akan merampas uang senilai 25 dolar tersebut dan kemudian gagal. Sakir akhirnya melakukan perlawanan dengan cara menunjukkan sedikit skill dalam bermain sirkusnya di depan para preman tersebut. Kemudian meloloskan diri. Sesampainya di tempat sirkus, Sakir menemui ayahnya dan memberikan uang senilai 25 dolar untuk melunasi hutang ayahnya kepada bank. Walaupun dia tahu kalau uang yang dia miliki tidak mungkin bisa melunasi hutang ayahnya itu, tetapi dengan uang yang dia miliki setidaknya ini bisa meringankan dan sedikit membantu hutang ayahnya kepada bank. Kemudian ayahnya berkata, jika uang ini ayah berikan kepada bank, mereka akan berhutang kepada kita. Karena ayahnya tahu dia masih kecil dan permasalahan keuangan biarlah menjadi urusan pribadinya. Usia Sakir masih terlalu kanak-kanak untuk menanggung beban keuangan ayahnya. Lalu ayahnya akan menggelar sirkus di gedung The Great India Circus, yang akan dihadiri oleh pihak bank untuk memutuskan akhir dari permasalahan hutang ayahnya. Gentlemen, Setelah aksi sirkus diperlihatkan, pihak bank akhirnya memberikan komentar yang membuat ayahnya Sakir menjadi sangat marah. Sakir yang tidak terima melihat ayahnya bersedih atas keputusan pihak bank. Dia pun tinggal diam dan memohon balas kasihan kepada mereka. Ayahnya yang tidak suka melihat Sakir yang memohon balas kasihan dari bank memutuskan untuk membunuhnya menggunakan pistol yang dikeluarkan dari dalam sakunya. Ketika detektur melihat pistol yang dikeluarkan Tuan Iqbal untuk mengancamnya, tetapi tetap saja ancamannya tidak membuat Sakir melupakan keputusan awalnya. Akhirnya Tuan Iqbal memutuskan untuk menembakkan pistol tersebut ke kepala sendiri, kemudian meninggalkan tempat dengan cara bunuh diri. Setelah beberapa tahun berlalu, diperlihatkannya Sakir yang sudah dewasa dan sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya dengan cara merampok dan akan menghancurkan bank yang bernama Tuan Anderson. Perampokan pun terjadi di kota Mumbai untuk pertama kalinya. Sakir melakukan perampokan ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk membuat bankir dan seluruh pegawai bank merasakan penderitaan ayahnya di masa lalu. Setelah selesai mencuri, Sakir yang sedang berlari menuruni gedung layaknya seperti seekor cicak guys yang sedang mengejar mangsanya. Kemudian datang mobil polisi yang akan menangkapnya. Namun bukanlah Sakir namanya kalau tidak bisa meloloskan diri. Bom pun diledakkan untuk membuat polisi kewalahan. Lalu polisi tidak menyerah dalam melakukan pengejaran terhadap pencuri tersebut. Namun Sakir yang memang bukan perampok bisa-bisa meloloskan diri dengan sangat menakjubkan dan membuat seluruh anggota polisi kewalahan. Setelah polisi kehilangan jejak, Sakir tiba-tiba turun dari atas gedung dengan menggunakan motor Beatnya yang berjalan di atas tambang. Entah dari mana asal usulnya guys. Tiba-tiba si Ali cabul digantung menggunakan tambang. Para preman menodongkan pistolnya yang kemudian menanyakan Jai,
Jai akhirnya keluar dari sarang menggunakan bajai. Mereka berdua mencoba meloloskan diri dari para preman yang mengejarnya. Bajai pun rusak. Jai akhirnya melarikan diri. Baku hantam pun terjadi. Tak hanya di situ, tiba-tiba Ali Cabul muncul menggunakan motor yang entah itu maling motor tetangga atau motor showroom. Mereka berdua akhirnya lolos. Beralih kepada gadis cantik yang akan menemui Bangkir alias Tuan Anderson. Kemudian Bangkir pun menanyakan kepada gadis tersebut bahwa ini perampokan untuk yang kedua kalinya dalam setahun. Tiba-tiba Sakir sudah berada di tempat sirkus yang dulu bersama ayahnya. Dan kemudian tempat ini mengingatkan kepada masa lalunya yang membuat dia menjadi sedih. Lalu Jai dan Ali Cabul yang sudah berada di bandara untuk menemui anggota kepolisian Chicago. Setelah mereka berjalan di mall, Ali melihat gadis cantik, kemudian kepala cabulnya berkeliaran. Akhirnya mereka berdua dikejutkan dengan gadis cantik bernama Victoria yang datang menggunakan motornya. Otak cabul Ali pun berkeliaran kembali. Dan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama di kepolisian Chicago. Jai dan Victoria meninggalkan tempat tersebut lalu meninggalkan Ali Cabul. Beralih ke tempat Sakir bekerja dan dia sebagai mandor di tempat kerja tersebut. Kemudian menanyakan gadis yang akan direkrut sebagai anggota sirkus untuk tampil bersamanya di pertunjukan sirkus selanjutnya. Entah dari mana asal usulnya tiba-tiba datang gadis yang sangat cantik dan dengan pedenya meyakinkan Sakir bahwa dia bisa melakukannya. Lalu gadis tersebut menunjukkan aksi jogetnya di depan Sakir. Sakir menyetujuinya bahwa gadis ini memang memiliki bakat dalam berjoget. Sakir memutuskan untuk tampil bersamanya di pertunjukan sirkus selanjutnya. Beralih ke tempat meeting para anggota polisi yang dipimpin oleh Jai untuk menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Kemudian Sakir yang sedang santai dikejutkan dengan wawancara polisi di televisi. Dia menanggapi ini dengan santai dan tersenyum, dan Sakir memperhatikan polisi tersebut. Sakir akhirnya memutuskan untuk menemui Jai dan mencoba membodohi Jai dengan cara memalsukan berita perampokan tersebut. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk bertemu di bank besok. Sakir pun menemui Jai untuk yang kedua kalinya, dan dia membawa kamera tersembunyi di dekat sakunya untuk menyelidiki titik lemah bank tersebut yang akan dia rampok di target selanjutnya. Setelah pertemuan selesai, Sakir dikejutkan oleh Tuan Anderson yang dulu membuat ayahnya meninggal. Keesokan harinya di bank Chicago terjadi perampokan yang tidak lain adalah Sakir yang melakukan perampokan tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi, tetapi kali ini yang mengejarnya bukan lagi polisi bodoh Chicago, tetapi Jai dan Ali Cabul yang baru saja bekerja sama di kepolisian Chicago. Kemudian polisi mencoba membelah jalan menjadi dua. Sakir yang sudah terlatih dalam bidang apapun mencoba melarikan diri dengan merubah motornya menjadi boat. Kemudian lompat dari atas jalan ke sungai menggunakan motor ajaibnya. Ali yang sudah menanti di ujung sungai untuk menangkapnya. Tiba-tiba ada dua gadis cantik di atas perahu dan membuat otak cabulnya menjadi liar kembali. Jai yang berhasil menembakkan pistolnya ke kepala Sakir. Dan tembakan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Sakir pun akhirnya lolos dari kejaran Jai dan polisi lainnya. Hari di mana pertunjukan aksi sirkus sudah dimulai. Sakir dan gadis yang direkrutnya menjadi sorotan para penonton. Sakir pun melakukan aksi gilanya di depan para penonton bersama gadis cantik tersebut. Setelah pertunjukan selesai, datanglah Jai yang sudah mencurigai Sakir dari awal mereka bertemu. Dan Jai percaya bahwa perampokan kemarin ada sangkutannya dengan Sakir. Lalu Jai menyuruh polisi untuk memeriksa bekas tembakan kemarin di pundaknya. Ternyata luka tembak yang kemarin memang tidak ada,
Karena tidak ada bukti yang jelas, Jai pun pergi meninggalkan Shakir dengan emosi yang sangat menakutkan. Setelah Jai meninggalkan Shakir, ternyata Shakir mempunyai saudara kembar yang selama ini dia sembunyikan. Dan kembarannya bernama Samar. Tak hanya Shakir yang terpukul atas kepergian ayahnya, Samar pun sama terpukulnya. Samar akhirnya mengingat saat-saat bersama ayahnya. Samar diingatkan dengan kata-kata ayahnya, kalau dalam melakukan pertunjukan aksi sirkusnya tidak boleh terlihat bahwa mereka benar-benar ada dua. Yang satu terlihat, yang lain tidak. Ternyata selama ini polisi dibodoh-bodohi oleh mereka berdua. Bahwa yang melakukan perampokan tidak hanya Shakir saja, Samar pun ikutan melakukannya. Samar akhirnya menemukan cinta pertamanya dan ia membayangkan Alia. Beralih ke tempat acara meeting, Tuan Anderson akhirnya memutuskan untuk melepas kerjasama antara kepolisian Chicago dengan kepolisian India yang tidak lain adalah Jai dan Ali Cabul. Dengan alasan tidak dapat menyelesaikan misi ini, Ali dan Jai pun pergi dan memutuskan untuk kembali ke India. Lalu Ali Cabul melarang untuk pulang dan memutuskan untuk membuat kesepakatan bahwa siapapun yang merusak namamu harus dihancurkan. Akhirnya Jai memutuskan untuk tidak kembali ke India dan memutuskan untuk menyelidiki kasus ini tanpa bantuan polisi. Samar yang selama ini tidak pernah keluar, akhirnya keluar rumah untuk menyelidiki dan mengikuti Alia. Karena alasan dia mencintainya. Kali ini Jai melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti Samar dari belakang. Jai yang dikejutkan dengan mereka berdua, akhirnya dia mengetahui bahwa Shakir memiliki saudara kembar dan mencoba memperhatikannya dengan teliti. Samar yang selama ini tidak pernah keluar rumah akhirnya keluar rumah untuk mencari udara segar, guys. Kali ini Jai melakukan penyelidikan untuk yang kedua kalinya. Lalu Jai melakukan pencurian di depan Samar. Jai yang mendengar ucapan Samar tidak pernah mempunyai teman. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berteman ketika Jai, Ali, dan Victoria sedang mengobrol santai untuk menyelidiki Shakir lebih jauh lagi. Tiba-tiba otak Ali cabul dan memang cabul sampai kapanpun akan tetap cabul, guys. Goblok. Beralih kepada Shakir yang mendatangi Bank Chicago dengan cara menyamar sebagai kakek-kakek yang menggunakan kursi roda. Lalu diantarkan oleh staf administrasi keuangan dan membawa kamera tersembunyi di bagian depan kursi rodanya untuk melakukan penyelidikan titik terlemah bank yang akan dirampok di target selanjutnya. Kemudian Samar membuka loker. Di dalam isi kotak loker tersebut berisi uang senilai $25 dan koin yang selalu dia simpan hanya untuk mengingat ayahnya. Dia berencana untuk menutup Bank Chicago selama-lamanya sampai akhir ini sering keluar rumah karena dia sangat senang bermain di luar daripada harus berada di rumah yang sangat membosankan. Di situ ada Jai yang menghampirinya dengan cara menyamar. Samar tidak menyadarinya bahwa yang baru saja bertemu dengan dia adalah Jai. Jai yang sudah berhasil membuat Samar percaya bahwa gadis yang selama ini ia cintai itu mencintai Shakir. Lalu Samar kembali untuk menemui Shakir dan akan mencoba untuk berperan sebagai Shakir di pertunjukan sirkus selanjutnya. Meskipun Shakir melarangnya, tetapi untuk kali ini Samar tidak mau mendengarkannya. Dan akhirnya Shakir menjadi Samar dan Samar menjadi Shakir. Samar melakukan ini semua itu semata-mata karena dia cemburu kepada Shakir. Kemudian Samar melakukan aksinya di atas panggung bersama Alia. Setelah pertunjukan sirkus, Samar pun sangat bahagia untuk malam ini. Biarkan dia keluar rumah dan akan menemui Alia untuk berkencan dengannya. Di situ Shakir menghampirinya dan Shakir melarangnya untuk keluar. Shakir berkata kepada Samar bahwa yang Alia tahu selama ini adalah Shakir, bukan Samar. Dan Alia mencintai Shakir, bukan mencintai Samar. Samar yang tidak terima dengan pernyataan Shakir. Dia pun marah dan Samar ditampar yang pertama kalinya oleh Shakir. Pada akhirnya Samar pun kencan bersama Alia karena Samar sangat bahagia dengan dia menemui Jai. Akhirnya Jai membuka penyamarannya dengan Samar pun kaget bahwa yang selama ini berteman dengannya adalah Jai. Dari anggota kepolisian, Jai mengatakan kepada Samar untuk menyerahkan diri kepada polisi.
Jai yang tidak mengetahui bahwa yang berada di depannya adalah Sakir karena Sakir sudah melakukan suntik bius kepada Samar. Lalu dia menghampiri Jai dan mencoba melakukan trik ini hanya untuk membunuh Jai dengan cara mengikat Jai di roller coaster. इसलिए तुम्हें मौका दिया वापस जाने का। Kemudian si Ali Cabul menyelamatkannya. Keesokan harinya perampokan di Bank Cicago pun sudah terjadi. Samar dan Sakir di perampokan kali ini menyamar dengan menggunakan baju tim SWAT. Supaya mereka berdua tidak diketahui polisi, tanpa sadar Jai mengetahui mereka berdua. Aksi kejar-kejaran di jalan pun terjadi kembali untuk yang kesekian kalinya. Inilah aksi pertempuran Jai dan Sakir dengan menggunakan motor dalam pertarungan kali ini dan akan disodok menggunakan besi. Kemudian Sakir mengurungkan niatnya karena merasa kasihan terhadap Jai. Sakir akhirnya pergi meninggalkan Jai. Dan Jai tidak menyerah begitu saja. Dia dan Ali mencoba mengejarnya agar bisa menangkapnya dan segera menyelesaikan misinya. Tanpa diduga Samar dan Sakir menggabungkan kedua motornya menjadi satu lalu terbang menggunakan motornya dan kemudian kabur. Jai pun menelepon polisi untuk meminta bantuan helikopter dan akan melakukan aksi penangkapan Sakir dan Samar di pintu air pada esok hari. Polisi yang sudah mengikuti instruksi dari Jai dan sudah melakukan penutupan jalan dengan cara mengepung kedua pelaku perampokan tersebut. Akhirnya Sakir dan Samar pun tidak punya pilihan lain selain menyerah setelah mereka akan kabur. Samar dikejutkan dengan Alia. Dan gadis ini yang selama ini dia cintai ternyata bersekongkol dengan polisi. Sakir akhirnya menyerahkan diri dengan cara menyerahkan bukti kepada Jai dan mereka berdua sepakat untuk melepaskan Samar. Bahwa yang membuat kekacauan dan melakukan perampokan di kota Cicago ini itu semua rencana Sakir. Karena rasa sayang Sakir kepada Samar melebihi apapun, dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk membuat Samar bahagia dengan si cantik Alia. Kemudian Sakir memilih aksi gilanya dan lompatlah Sakir. Namun Samar mencoba menangkapnya dan mereka berdua sudah berjanji untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Kesan dari film ini, Alexander Dumas pernah berkata, cinta sejati selalu membuat pria menjadi lebih baik. Tidak peduli siapa wanita yang menginspirasinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya admin pamit undur diri.